Okay. Because now is summer started, so I using two Uh, fans. That's why it's making any noise. I'm thinking. yeah. It's clear. Tadi Okay. bertanya, okay, it's Thank clear. you. Okay. Thank you so much. Greeting in the name of the Lord Jesus Christ, Ya, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. and very happy to be part of Love meeting and part of the Pastor Supati and your family. Ya, topik yang sampaikan dan buat keluarga, love, dan masing-masing kita. We are in a universal family. Ya, pertama dan keluarga ya. Yeah, praise God. And God is really blessed us to be together in the Zoom meeting. Ya, Tuhan sangat memberkati kita khususnya melalui Zoom meeting ini. Yeah, we're going to see store and reap. And, Kita sekarang membahas tentang menabur dan menuai. and before we're going to see that word, let's pray and we'll begin that meditation. Okay, please go ahead. Okay, pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord. Thank you, Jesus. You are merciful, you're gracious, you are peace upon us, Lord. Thank you, Jesus. You revealing your word to us, Lord, and God give you wisdom and knowledge to understanding the word of God, Lord. And yes, Jesus, we want to see and obey your word and glorify your name, Lord. Yes, Jesus, your name is above all name. The the heaven and the earth and the down. Everyone the kneel it will be bow down in the name of our Lord Jesus Christ. Yes, Jesus, you raised up your Son Jesus Christ like the Most High Lord. Yes, Jesus. Thank you for your wonderful work in midst of us and continually be with us and bless us, Lord. Yes, Jesus, you speak to us and we want to listen. We want to be obey your word, Lord. I'm asking in Jesus' name I pray. Amen. Amin. Saya kira nggak perlu terjemahan ya. Udah. Okay, go ahead. Yes. Praise Lord. Second Corinthians chapter 9 and 9th chapter 6th words. Ya, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkatakan, And here the Paul is teaching to Corinthian church to remember that the person who sows few seeds will have a small crop. The one who sows many seeds will have a large crop. ya, di sini Paulus mengajarkan pada jemaat Korintus tentang prinsip-prinsip menabur dan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Here the Paul is talking about the sow the seeds. Benar, Paulus menekankan tentang nabur dan benih. From beginning of the chapter, we can see the help of the saints. That he is not talking about the offering or so many high level. It's simple logic and simply is telling you the help of the saints and supporting of the saints. Ya, di sini berbicara tentang bukan berfokus kepada hal pemberiannya, tapi bagaimana mendukung umat Tuhan ya dalam kekurangan. And is encouraging the Corinthian church to sow your seeds and you will crop and you will get harvest. Di mana Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus ketika mereka menerapkan prinsip menabur dan mereka juga akan menuai. And sow means not like simply you're sowing your seeds. You have to with the encouragement.
I want to read one more words, uh, verse 7. Each one should give, yeah, the continue words. Each one should give them as he had decided, not with regret or out of uh, sense of duty. For God's love, the one who gives gladly. Ya, di And sini, oke, ayat interpret. Ayat yes, 7 dan 8 katakan, adalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Paul's telling to Corinthian believers, you are giving with not like just as a duty we have to do, and the small crop, whatever the things, each one should give then as he has decided, not with regret or out of sense of duty, with regret, the heart with the stumbling and some doubt, and you should not give like that. You have to give. You are out of love and the kind the God has given to you fully the blessings. Di mana di sini Paulus menekankan dalam pemberian ini bukan sesuatu yang terpaksa atau kewajiban atau dengan sedih, tetapi harus memberinya dengan dasar kasih. Jadi pusatlah kasih, kita memberi, dan kita memberi dengan sukacita, dan Tuhan akan bekerja melalui apa yang kita sudah beri itu. Whatever we do, we have to do with enthusiasm, and that is a God's will. Nah, apa saja kita beri dengan semangat, dan itu adalah kehendak Tuhan. And Jeremiah 48:10, we can read it. Jeremiah 48:10. Nah, di mana dalam Yeremia pasal 48, nah, di sini katakan Yeremia, okay, please read it. Whatever the God is giving to you, we have to do with zeal and energy. Nah, apa saja yang Tuhan beri dan kita juga melakukannya dengan penuh semangat, ya, dan penuh hal-hal yang luar biasa dari hati. Yeah, I'll read this word. Curse the man who does not do the Lord's work with all his heart. Curse the man who does not slash and kill. Can you read it? What verse? Verse 10, 48:10. Oke, ayat 10 katakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. God is telling to you, if you are seed, you have to be with wholehearted, you have to seed. Ya, jadi benih yang kita beri itu di mana bersumber dari hati yang betul-betul sungguh-sungguh, jadi bukan suatu paksaan. If you sow with your wholehearted, you will get a big harvest, and you will be a blessing in your community. Ya, kalau kita memberi dengan dasar hati yang sungguh-sungguh, kita pasti diberkati, baik secara pribadi, baik secara komunitas. Jeremiah, that the prophet is telling you, whatever the God is giving to you, your energy or your power or your money or whatever you're giving, with you, do your power in your wholehearted. That is a blessings for you. Ya, apa saja yang kita perbuat, Tuhan katakan perbuatlah. Itu apakah itu dengan tenaga, dengan kekuatan, apa saja bentuknya, kita berikan dengan segenap hati kita. Because that is a God's will in midst of us. That is a God's will in our life.
ini adalah kehendak Tuhan. Nah, kita mau kerjakan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan itu sungguh-sungguh kita kerjakan. And one more words I want to really, we are soaring, or we are soaring our seeds means Psalms 126. Psalms 126, when we carrying the seed to yeah 126 words 5 and 6. Those who wept as they went out carrying the seed will come back singing for joy as they bringing in the harvest. Nah, katakan dalam Mazmur, orang yang menabur ya dengan air mata akan menuai dengan sukacita. When they carrying the seed for sowing with murmuring, with cry, and they are going because what will happen we don't know. Some people doesn't know what will happen. Kita memang tidak tahu apa selanjutnya terjadi, tapi kita melakukannya jangan dengan bersungut-sungut dalam hal menabur benih ini. For that seed, water should supply in the right time, and the rain should come in the right time. The sunshine on the seed, it's a right time. So what are so many problems there? If it is a storm come and if it is a rain come over, it will be spoiled. So he is carrying his seed with the tears. Nah, kita dalam hal menabur ini seperti kita menabur benih dengan mencucurkan air mata. Apakah itu kondisi situasinya, apakah ada panas, apakah hujan dan sebagainya. Tapi kita memang melaksanakan dengan sungguh-sungguh. While we are bringing to whatever the offering or whatever the seed or whatever the things we are bringing to the God's hand, we should not bring like out of something. It's our duty. We should not do like that. We have to be wholehearted and put our tears in that. And if we give to the Lord, it's really bringing the great harvest in the Ya, God's side. apa saja yang kita perbuat, kita berikan itu jangan suatu paksaan, tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, berasal dari hati kita yang terdalam. Fearfully, when we bringing that things, fearfully and trembling heart, and we are bringing to the source of the seed in the God's presence. God really see our wholehearted. God see our reality, and He is the blessings, and that seed it will be grow, and it will bring a big harvest in our life. Ya, kalau kita mengerjakannya dengan rasa takut akan Tuhan, tadi benih yang kita tabur itu karena hati yang sungguh-sungguh mengerjakannya, kita akan menuai, ya, kita akan menerima apa yang kita sudah tabur. So God is telling to us, really, we want to see our source, our seeds with our wholehearted and also with the trembling hearted to God's side. Ya, karena kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan dasar hati yang terdalam, maka kita akan melihat hasil daripada kita menabur itu. Yeah, one more. That is one more words we want to see. Isaiah chapter 55, verse 10 and 11 and 12. Ya, di saya pasal 55 ayat 10 dikatakan di sini, dan selanjutnya,
the seed what we sow in that in the land, God is telling, my word is like the snow and the rain that come down from the sky to the water the earth. They make the crops grow and provide seed for sowing and food to eat. Ya, di sini ayat 10 katakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengeri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi yang God is melaksanakan, ya oke. God is telling to us, and His word like a snow, and His word like a rain. Whatever we are sowing our seeds, it will grow by the God's word, by the His promise. Ya, katakan apa saja kita perbuat, ya apakah kita menabur seperti hujan dan turun dari langit, dan demikian juga firman Tuhan katakan bahwa janji Tuhan akan digenapi. My word is coming like a snow, and the rain had come down to the sky to the water. God is telling His word is snow, and His word is the water. His the word is it will make the seed to grow. Ya, firman Tuhan itu seperti hujan dan salju turun dari langit, dan begitulah kondisinya juga firman Tuhan itu. Kalau kita memang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima hasilnya. Yeah, it will be provide the food, and it will be provide the seed again to reap and sow, and we get back the reap that words. Ya, karena kita menabur dengan sungguh-sungguh, kita akan menuai ya apa yang Tuhan janjikan itu. Isaiah chapter 55:10 it says, Isaiah chapter 55 and 10, this word. Ya, ini tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 10. Itu tertulis tadi. So we are going to sow our seeds within our wholehearted. Paul is telling you have to sow your seed with wholehearted. Nah, kalau kita menabur dengan segenap hati kita. Jadi bukan separ-separ, tapi segenap, tulus hati kita. Whenever we go to the God's presence, like Sam's telling, you have to bring your seeds with your tears and in your stumbling heart. Nah, di mana apa saja kita lakukan kalau kita dalam hadirat Tuhan, dalam Pemazmur mengatakan, kita akan melakukannya dengan mencucur air mata, dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Jeremiah, the prophet Jeremiah is telling, whatever you do for God's work with your full energy and full power, you have to do with God's work. That means whatever you do for God, and you have to do with full strength and full energy. Ya, kata Nabi Yeremia katakan, apa saja kita perbuat dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, nah, kita akan mengalaminya balasan dari Tuhan. Paul is telling, well, if you are giving, that is not a duty, that is not a responsibility. You have to give out of love and the kind. You have to give your, that means you have to sow the seeds with out of love. Ya, apa saja kita lakukan, kita gunakan dasarnya ada dari firman Tuhan, yaitu dari kasih Kristus. Nah, sehingga itu akan menghasilkan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. That is very, very important in our life. Whatever we are going to sow our seeds in this world, in this God's kingdom, we are going to get a great harvest. That great harvest means we have to be
faithful, whatever, not in the duty or whatever is the responsibility, I have to do this. And these people are thinking like that, and that people are thinking like not like that. And God is seeing our attitude. Ya, yang penting bagi kita pada saat ini, apa saja yang kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, bukan suatu kewajiban, tapi berasal dari hati kita suka cita dan kita akan mendapatkannya apa yang Tuhan berikan. Paul is telling Macedonia's church, the out of poverty, they gave full heartedly, they gave so many things for us. He's telling to Corinthian church. Nah, seperti juga gereja di Tesalonika juga, sekalipun mereka dalam kekurangan, tapi masih bisa memberi dalam kondisi kekurangan itu. Itu terjadi di jemaat Tuhan di Makedonia. Jesus said that the poor widow, and she gave 2 pennies of 2 pennies to in the temple of the Lord, and she gave only 2 pennies, but God is telling she gave all to God, and God see her seed, and she gave out of everything, out of all, she gave everything. Jesus told them. Ya, sama seperti seorang janda, ya. Dia hanya punya 2 keping perak dan dia memberikan dan tidak ada lagi yang lain yang tinggal. Dan dia sudah memberikan segala-galanya. Nah, menurut pemandangan Tuhan, pemberian janda ini jauh lebih besar daripada pemberian yang lain semua. Whatever now, Jesus sees our work, Jesus see our seeds. That means he will see whatever we are giving for God's kingdom, he will give a reward, and he will bring the harvest in our life. Ya, jadi Tuhan itu bisa meneropong sampai kepada dasar hati kita. Nah, apa motivasi kita? Karena kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima hasilnya dari apa yang kita tabur itu. Okay, let's pray and we'll commit this word to Lord, and whatever we are going to do a harvest, and whatever we're going to do a great blessings from God, and we have to be a right attitude for sowing our seeds in the God's kingdom. Mari kita berdoa, mana apa saja kita lakukan dengan sikap yang benar dan dalam pekerjaan Tuhan, dan kita akan menerima berkat-berkatnya. So now we are going to ask God, please help us to sow our seeds in our wholehearted out of love. Saya berdoa supaya apa saja kita perbuat dalam menabur ini, karena itu dorongan kasih dan kita akan mengalaminya. Don't feel I have to do this is a compulsory. This is a you have to do, and this force they came and like that. Don't think like that. God is seeing your love. You have to. God loves so much. That's why He gave His only begotten Son to in this world. Sama halnya Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah memberikan terbaik, sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Demikian juga kita pun melakukannya, jangan secara terpaksa, tapi dengan sungguh-sungguh yang bersumber dari hati kita yang terdalam. You have whatever we are going to sow for God's kingdom, we have to give out of love, and then with tears and stumbling heart. That is the God's wish, and that is the God's desire in our attitude, in our life. Ya, apa saja kita tabur itu kadang-kadang bisa mencucurkan air mata, tapi karena dasarnya dorongan kasih, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami balasan dari Tuhan. Let's pray, and I'll pray for each and every one of us, and continually we be blessings
in the Power of Love ministry, each and every one of us. Ya, saya akan berdoa buat kita masing-masing. Saya akan berdoa dulu buat semua partisipan. Nah, nanti kita akan juga melanjutkan selanjutnya. Okay, now you can pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity God has given to me, Lord. And yes, Jesus, you are the God of Almighty, Lord. You have everything, but you want to see our blessings. It will be, always to so many people's life, Lord. Yes, Jesus, is you are seeing our soaring, our capacity, our wholehearted soaring capacity, and our trembling heart, and our tearful that tearful and stumbling out, we are bringing our seeds to in the God's sowing the land. Yes, Jesus, we want to see the glory of God growing in the wonderful word of God through this online and wherever we are going, Lord. Yes, Jesus. God, you going to touch us, Lord, and each and every one of us in our life. And we want to see the glory of God to grow more and more, Lord. Yes, Jesus. God, you going to do great things in midst of us, Lord. Yes, Jesus. We want to see the big harvest. The harvest is plenty, you told us. And yes, Jesus, you have to pray for the workers for the harvest. You told us, Lord. Yes, Jesus, the harvest is going to be big. We want to participate in that. We want to see the glory. Yes, Jesus, in this online meeting, Lord God, you going to bring so many harvest, so many people they get saved in the name of Jesus, Lord. Yes, Jesus, we are spreading the gospel. We are spreading the word of God, Lord. Yes, Jesus, who are lost in this world, we are finding out, Lord. Yes, Jesus, your love and your care and your mercy is finding out and bringing in your kingdom, Lord. Yes, Jesus, we want to see that the people who coming into in your kingdom, Lord. Thank you for your wonderful work, and you're going to do great things in midst of us. And yes, Jesus, we want to see that the mercy of Lord in each and every one of us life, Lord. I'm asking in Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Rencana Tuhan luar biasa, di mana kami ingin meningkat dalam nilai-nilai dan dengan takut akan Tuhan, dan kemudian Tuhan juga dinyatakan, dan kami juga akan menuai berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Nah, kami melakukannya dengan dasar hati yang terdalam, sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke, serahkan kepada Butiar. Selanjutnya. Ya, baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Mr. Raja Ponsamrat ya, buat firman Tuhan yang luar biasa dahsyat ya pagi hari ini ya. Pagi-pagi kita sudah bercerita tentang menabur dan menuai. Wow, keren ya. Saya banyak diberkati pagi hari ini. Ya, yang pertama dibilang orang yang menabur sedikit pasti menuainya sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya juga ya. Kalau petani dia menabur satu rantai, kalau satu rantai dia 10, misalnya hasilnya dapat 10 kuintal, ya kalau dia menabur 5 rantai berarti 50 kuintal ya. Kalau cuma 2 rantai dapatnya 10 kuintal gitu ya kira-kira ya. Wah, mudah sekali menerjemahkannya ya. Jadi ya harus belajar nih. Itu yang pertama yang saya dapat. Yang kedua, tadi Yeremia 48 ya ayat 10. Waduh, saya ini di templak Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Wow. Saya dapat pengertian pagi ini lalai itu tidak serius gitu. Tadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini lalai apa ya gitu kan. Lalai itu tidak serius, setengah-setengah hati gitu ya.
Dan terkutuklah orang yang menghambat pedang Tuhan dari penumpahan darah. Ini ngeri, ya, keras firman Tuhan ini, tapi saya pagi hari ini diingatkan, ya, agar tidak lalai, jangan setengah-setengah hati, ya, kalau memang iya, kalau tidak memang firman Tuhan katakan begitu. Di luar daripada itu adalah pekerjaan si iblis, gitu ya. Nah, yang itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga tadi dari Yesaya 55 ayat 10, di situ dikatakan, ya, kita itu akan diberkati, ya. Yesaya 55 itu adalah termasuk firman favorit saya, karena saya, ya, pada waktu saya mengalami proses, mengalami kesesakan, ya, saya 55 itu memberkati saya luar biasa. Pokoknya yang saya tidak pernah pikirkan, gitu ya, ada jalan keluar, solusi yang pokoknya yang nggak pernah saya pikirkan dan tidak masuk akal manusia, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya percaya kita semua juga yang ada di sini pasti diberkati hari ini, ya. Memang bicara menabur menuai ini kadang-kadang itu tergantung kita. Tadi dikatakan berilah dengan sukacita. Kalau kita memberi sukacita maka Allah memberkati, gitu kan? Nah, dan tadi juga ada dibilang orang kalau menabur dengan air mata maka dia akan menuai dengan sukacita dan membawa pulang berkas-berkasnya, ya. Nah, di kitab Mazmur tadi sudah disampaikan oleh Mazmur Saudara. Mazmur 126. Mazmur Mazmur 126 26 ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6, ya. Jadi ini firman Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu, kami juga di gereja kami ini sangat ditanamkan, ya. Jadi kalau ada orang, ya, kita ininya saja, ya. Kalau ada orang menuai tanpa menabur, kira-kira itu dari mana, ya, gitu kan? Nah, berarti, ya, kalau sekali mungkin oke, ada anugerah, gitu kan, ada, ya, kebaikan, gitu kan. Tapi kalau terus-terusan kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus belajar menabur, ya. Di mana kita menabur? Nah, kita tanya Tuhan, gitu. Jadi kami di gereja, saya bangga dengan gereja kami itu diajar untuk menabur. Dan memang kelihatan setelah kami belajar menabur dari kekurangan kami itu, puji Tuhan sekarang jemaat itu berbuah. Maksudnya mengalami terobosan di bidang keuangan, gitu ya. Jadi yang tadinya susah, banyak utang, terlilit utang, ya. Dari apa sekarang ini ada koperasi harian katanya kan. Padahal kalau dihitung-hitung melilit bunganya, tapi bisa terbebas. Kapan itu? Ketika belajar setia menabur. Dan itu kami lakukan, ya. Dan banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat, ya. Tapi saya ini hanya mau simple saja. Tapi pagi hari ini juga saya mau bersaksi. Saya pernah punya pengalaman begini tahun 2008, ya. Tahun 2008, nah, pas suasana Natal waktu itu kami pernah dipindahkan ke daerah tugas sama suami, ya. Tahun 2002 sampai dengan 2009, sorry, bukan 2008, 2009. Nah, kemudian tahun 2009 itu bulan 10 suami minta kembali pindah ke Jakarta dari daerah. Nah, kemudian kami keluarga tinggal di daerah, ya. Nah, kemudian sambil mengurus perpindahan dan juga perpindahan anak sekolah, karena anak sekolah kan pindah di bulan Juni atau bulan Desember semester, gitu ya. Nah, akhirnya kami tinggal di sana karena dia pindah di akhir tahun bulan 10. Akhirnya proses perpindahan waktu itu lumayan rumit. 11, 12 kita tidak gajian, Bapak Ibu. Jadi belum turun gaji karena perpindahan tadi belum kelar. Nah, akhirnya di bulan Desember itu pas Natal, 25 Desember 2009 itu sangat-sangat bersejarah, melekat di hati kami sekeluarga bersama anak-anak, ya. Saya punya anak 4 waktu itu. Nah, dan suami di Pulau Jawa ini, kami di Sumatera, di daerah. Nah, itu pas Natal itu kami mau Natal, gaji belum turun, udah 2 bulan, ya, 11, 12, dan ada tabungan sudah habis, ya. Kemudian pas mau Natal malam, Natal 24 Natal malam, ya, yang orang daerah tahu ini.
kalau 24 malam itu orang di Sumatera sana itu pasti wajib ke gereja, apapun itu ceritanya. Nah, kemudian ada sore-sore itu kami ngomong sama anak-anak gini, kita gereja malam ini ya, gitu dengan anak-anak. Ya, ini udah jam-jam 5 sore. Ya udah siap-siap. Masuk kan jam 7. Nah, kemudian jam 6. Dia bilang, ya udah gitu. Anak-anak kan nggak mikirin itu, nggak mikirin. Ya pokoknya penting gereja hari ini Natal gitu. Tapi mereka tahu kalau papanya belum turun gajinya. Nah, kemudian tapi saya ngomong gini, ya udah kita gereja. Tapi hari ini biasanya kita Natal, kita persembahan sudah persiapkan sebelumnya, ya. Jadi kami punya tradisi kalau Desember itu kami sudah persiapkan persembahan Natal itu kita taruh di amplop gitu ya, karena kita memperingati hari ulang tahun Tuhan Yesus gitu sederhananya. Nah, kemudian karena itu posisi keuangan kami seperti itu, kami tidak ada. Sehingga sampai sore itu jam 5 pun keadaannya belum ada keputusan. Nah, akhirnya saya bilang gini, hari ini kita tetap berangkat, kita persembahan, nanti mama kasih persembahan. Bapak Ibu, itu di dompet saya itu uang udah benar-benar pas-pasan. Jadi udah uang pecahan itu saya hitung, kami 5, ya, itu pas banget selembar-selembar satu orang. Nah, pas di situ saya bergumul, udah mau berangkat, anak-anak siap-siap, saya bergumul, saya masuk ke kamar. Tuhan, kalau saya kasih ini semua, besok tanggal 25, kalau ada yang perlu, gimana ya? Gitu. Nah, terus, tapi dari hati saya, hati kecil saya katakan, berikan semua, gitu kan. Itu benar-benar kandas, tinggal 5 lembar saya kasih buat anak-anak, sama lah kami semua. Lalu di daerah itu persembahan itu kalau Natal bisa 2 sampai 3 kali kalau malam begitu. Ya pada waktu itu 2 kali. Ya 2 kali persembahan. Jadi kami hanya selembar, berarti artinya kami hanya sekali persembahan. Tapi ketika itu saya berikan ini kami berangkat. Nah, pas kita tidak mikir apa-apa, yang penting kita malam itu jadi Natalan gitu ya, malam Natal. Kemudian pas kita selesai ibadah itu Natal umum ya. Nah, terus ya saya waktu itu aktif juga di situ, juga anak juga aktif ngajar sekolah minggu dan saya juga bantu di sekolah minggu. Kemudian udah selesai itu pas pengumuman terakhir ketua majelis bersama hamba Tuhan ngomong, kita dibilang udah pada pulang sebagian jemaat, dia bilang gini, Bapak Ibu katanya, jadi kita sudah putuskan katanya bahwa persembahan kedua malam ini itu diberikan kepada anak kita, disebut nama anak saya, karena dia yang selama ini membimbing sekolah minggu. Wah, tahu nggak Bapak Ibu, saya nangis dan anak saya juga nangis. Kami berpelukan di bangku itu, kami duduk bareng, berpelukan kami di situ, ekspresinya seperti itu. Ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Berapalah yang kami beri itu? Tidak seberapa, ya. Tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu nyata. Dia tahu, memang kami udah nggak punya itu yang kami punya. Tadi Mister Raja bilang seperti janda itu ya. Dia berikan semua. Itu persembahan kedua, sampah kantong-kantongnya itu dikasih. Nih, Esther. Nama anak saya Esther. Hitung. Nangis kami menerimanya. Bapak Ibu. Itulah salah satu ya, bagaimana Tuhan itu memberkati. Dia tahu. Dan ketika kita memberi dengan ikhlas, dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, Tuhan memperhitungkan, dia tahu semua. Ya, itu kesaksian saya Bapak Ibu, semoga memberkati. Jadi jangan takut kalau memberi. Tidak perlu bersungut-sungut. Kalau memang tidak ada juga nggak apa-apa, nggak memberi. Cukup berdoa. Tuhan, saya belum bisa memberi hari ini. Karena Tuhan tahu gitu. Tapi jangan kita bilang gini, ada uang kita, Tuhan tahu uang saya nggak ada, jadi nggak ada. Nanti kan bisa hilang. Ya kan bisa diambil yang lain. Makanya ada juga kalau kita bicara tentang persembahan ataupun tentang menabur, bisa dimakan belalang pelahap, belalang pengerit. Ada juga istilah pundi-pundi bocor. Jadi berapapun diisi dari atas, bocor selalu. Kenapa? Karena kita tidak punya apa namanya? Kita tidak melindungi, kita tidak melemnya, kita tidak menjaga pundi-pundi tadi. Ya, tidak kita berikan perlindungan, yaitu dengan apa? Dengan itu tadi, dengan rohani kita,
Nggak ada yang bisa menjaga itu. Dunia ini tidak bisa. Roh lain tidak bisa melindungi itu. Yang saya dapatkan begitu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melindungi itu dari pundi-pundi bocor, belalang pengerit, belalang pelahap. Makanya ada petani di sebelahnya padinya habis dan segala macam dimakan tikus. Tapi orang yang takut akan Tuhan, padinya itu bisa tidak dijamah oleh tikus. Dia bilang puji Tuhan, saya tetap uh, maksudnya ya padi saya tetap seperti itu karena mereka sudah punya pengalaman setiap tahun seperti itu. Nah, saya dapatkan itu karena saya sudah di daerah Bapak Ibu. Saya sudah pernah ke sawah sudah menanam padi di sawah sudah pokoknya semua sudah pernah saya jalani dan seperti itu ya. Jadi sekali lagi Mister Raja, saya dikuatkan hari ini, diteguhkan untuk lebih lagi memberi dengan sukacita dan semoga jadi berkat. Itu dari saya. Bapak Ibu kalau ada yang mau bersaksi silakan buka mic-nya langsung bersaksi, kasih waktu 4 menit satu orang. Silakan dari sekarang. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada, saya dulu bersaksi yang lain. Jadi, saya sangat setuju dengan firman Tuhan yang sampaikan Mr. Raja ya. Kenapa? Itu semua berasal dari keputusan ketika mendengar firman. Ketika belajar mengambil putusan dan dengan segenap hati, sumber-sumber berkat itu akan kita dapatkan dari Tuhan, dari berbagai sumber. Nah, sebagai contoh ya, saya setiap seminggu sekali memberi minimal ya, khususnya buat the power of love. Ini bukan artinya show off ya. Nah, karena itu dasarnya memang memberi itu adalah bagian ya, bagian yang Tuhan janjikan ya, di mana hanya orang memberi itu dia akan diberi. Dan saya mengalami itu. Sebagai contoh Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dapatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Suatu ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan dikurkan kepadamu. Jadi memberi ini memang tidak berfokus kepada benda materi, ya. Nah, tapi yang saya alami, saudaraku, ketika saya melakukannya dengan segenap hati, apakah memberi bimbingan, yang memberikan arahan, nah, saya gunakan dengan segenap hati, atau berupa uang, berupa apa saja yang saya terima, dan saya tidak menganggap bahwa ini milik saya. Ini semua adalah miliknya Tuhan. Saya hanya sebagai pengelola berkat Tuhan. Jadi dengan saya mengambil sikap seperti itu, dan saya fokuskan kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia. Nah, untuk kebutuhan dalam hidup pada kami sampai hari ini, Tuhan yang menyiapkan dengan caranya. Ya, jadi kebutuhan saya yaitu belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Makanya tidak ada orang yang bisa intervensi dalam memberi buat saya ya, karena saya sudah merasakan dampak positifnya dalam hal memberi ini. Tidak pernah rugi ya. Tadi katakan dari kekurangan saja untuk memberi itu sangat memperhitungkan. Saya mengalaminya berkat-berkat Tuhan berlipat kali ganda ketika saya setuju dan melakukan firman itu. Nah, itulah yang saya alami dalam hidup. Dan saya juga dalam hidup saya, ya, keadaan situasi yang senang saja. Bukan karena banyak duit, tapi karena setuju dengan apa kata Tuhan, dan saya melakukannya. Dan tulus ya, tulus. Jadi bukan sungguh-sungguh, tulus. Nah, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ini pengalaman yang saya rasakan. Saya kembalikan kepada
Silakan. Ya, makasih Pak Surbakti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Saya percaya banyak ini. Pak Lamsar sudah buka mic. Silakan Pak Lamsar. Yeah, good morning, everyone. Thank you, Mr. Raja, has sharing to us about what the Lord of Word of God, yeah, this morning for us about the sowing and reaping. Thank you very much. So I want to ask you a little bit about talking about the sowing. Yeah, sowing. Indeed, we always talking about the material. Yeah. Actually, this is so hard for everyone who listen. Maybe, maybe for everyone, this is the hard something to do. Yeah. But there is another part. Maybe we'll be sharing to us about the giving a time. Yeah. Giving a heart. This is also about the sowing. Yeah. Without we give our time, we give our willingness, maybe we cannot gather to ministry to pray to this morning. So this is also maybe we have a share to everyone who listen, because this is it is also the Lord commands. Yeah, God commands to us to give whatever we have. Yeah. So I hope maybe, yeah, actually everyone needs to willingness to give, but sometimes we have they face something. Maybe I can say we're more important than something like this. Yeah. So I try to understand, from to understand this morning. Is it also about talking? Is it all about talking about the material? Yeah. So I think because this focus about the material, but there is something else, else. We have to understand. We have to share about the giving, Lord giving many blessing us, blessing about our time and something like that, Mister. Can you respond it? Thank you. Yeah, you're really bringing a nice point in this subject. Soaring is not like the only material or money. At soaring, it's our wholeheartedly we have to come to the God's presence. Okay, wait a minute. I interpret ya Pak Samsara, saya terjemahkan pula. Jadi tentang menabur ini tidak fokus kepada materi, tapi harus berasal dari sumbernya dari hati kita yang terdalam. Jadi harus dari hati yang sumbernya. Okay, continue. Example, can I tell an example? We are gathering every day for Power Flow in the morning prayer. Sebagai contoh, kita bersama-sama dalam saat teduh seperti yang kita lakukan biasa pagi-pagi. Yeah, we can do it. One part is necessary. I have to, and I have to attend this prayer. Nah, kita merasa itu sangat penting, sehingga kita merasakan saya harus hadir dalam acara ini. And other thing, out of love and out of the God's love you have to do, means that is a different.
Nah, dan juga ya kalau orang yang melakukannya ya bukan berdasarkan kasih itu juga berbeda. If you do out of love, you will be encouraged and you will be a blessing for so many people, and you are always in be on time because you are doing out of love. Nah, kalau kita melakukannya yang bersumber daripada kasih, bukan hanya kita, tapi orang lain pun diberkati dari setiap kita dan kita juga tepat waktu untuk gabung. When you feel that it's a duty or responsibility, you will get tired and you will get discouraged. Nah, kalau kita merasa suatu kewajiban, kita juga merasa kecewa, merasa capek. So God is expecting us with wholehearted, with love and uh, like with encouragement heart, and our heart should be with joyfully we have to do this work. Nah, Tuhan mau kita melakukannya dengan dasar hati yang sungguh-sungguh dan ada penambahan dan sukacita yang kita alami dalam hal ini. And we have to think that the God is given his only begotten son to this world out of love, not any other thing. Nah, sama halnya seperti Bapa di surga sudah memberikan anaknya, itu dasarnya adalah kasih. Dasarnya kasih. Demikian juga halnya kita juga menirukan itu. Whatever we are going to give the time for God's, the time for prayer, the time for worship, we have to do not as a necessary or a duty or I have to do this, and not like that. We have to do out of love and out of the happiness, out of joy. We have to do. Nah, apa saja kita lakukan, apakah kita waktu kita harus pusatnya kasih. Karena ini bukan suatu keterpaksaan, tapi memang berasal daripada kasih dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yeah, I really encouraged by your name, the power of love. Saya sangat diberkati atau dikuatkan dengan nama komunitas ini, The Power of Love. Yeah, we have to do everything with love and like joy and happiness for God's kingdom. That's God's like us. Ya, apa saja kita lakukan pusat adalah kasih, sehingga kita mengalami sukacita, kita berbuat itu untuk kerajaan Tuhan. Not only material, not only prayer, not only time. Whatever we do, we have to do it out of love for God's kingdom. Jadi tidak terbatas hanya materi, ya, tapi pusatnya apa saja kita lakukan adalah Tuhan, ya. And one more that Sam's telling you have the source, the farmer is carrying the seed with tearsfully. That means it's more than little bit higher than that the joy and love, and he is giving with tearsfully to the seeds. That means that stumbling heart is coming to the God's presence. Ya, sama halnya tadi dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, bagaimana seorang petani ya menabur bahkan mencucurkan air mata, tapi pada akhirnya dia akan menuai dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. We are seeing. I want to mention that first offering they're bringing Cain and Abel. Nah, sebagai contoh bagaimana pemberian Kain ya dan Abel. One is bringing out of love. One is, I don't know what the think and what the mentality has, and the necessary or is duty.
or whatever thing what he done, I don't know, Kai. But God accept the love offering from Abel. Ya, sama halnya seperti Abel ya. Dia melakukannya berdasarkan kasih. Tapi kain ini saya nggak tahu pusatnya apa atau secara pikirannya saja. Tapi kita tahu sepakat bahwa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Only one thing I want to tell, and I'll finish. Jesus saying that poor widow, the lady, she's giving 2 pennies. I'm not telling that is a material. I'm telling is full-heartedly, she gave everything to the Lord. Ya, saya bikin satu kesimpulan, Pak, di mana pusatnya bukan materi, tapi pusatnya adalah hati. Ya, seperti seorang janda yang hanya memberi 2 keping, ya, perak. Nah, kalau secara materi ya sedikit, tapi Tuhan menilainya dari hati seorang janda ini, bahkan dia mengatakan pemberiannya lebih banyak dari yang lain. Yeah. God seeing our heart, attitude, Nah, our Tuhan, desire. ya Tuhan melihat hati kita atau sikap kita atau kerinduan kita itu yang menjadi fokus Tuhan. Yeah. This is my this is our opinion. Opinion means like this is our heart desire. Me too, I have a desire. This, if we do anything, we have to with wholeheartedly. Ya, ini adalah satu pendapat atau juga ya sumber dari hati saya menjelaskan ini bahwa apa saja kita lakukan harus dengan sepenuh hati kita lakukannya. Itu saja Pak. Thank you for your question. It's really it's like a encouragement, and also it's like a growing in our spiritual life. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan ini membuat kita bisa bertumbuh bersama. Yeah, thank you, Mr. Raja. I enjoy what the God says to us this morning. So I am also read the Galatia 6 and Galatia 6 ayat 6b. Galatia 6 ayat 8b. I want to sharing for us. I try to understand what God says to us. I can read to us. But he that sow it to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Artinya di sini, tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh. So, the meaning of the sow it to the Spirit is all about our presence, our hearts, our time we give to God. Not only about we are talking about the material. Material is important also about what we give, what we have to do. So thank you. Mr. Raja has explained to us what the willingness God to us in order to follow what the meaning. We let the Holy Spirit to understand, to give us understanding. Okay, thank you, Mr. Raja. Yes. You are. Ya Pak Lamsar, jadi sudah jelas ya kita mengerti, jangan pusatnya kepada materinya, tapi pusatnya kepada hati Pak. Semua adalah hati. Kalau pusatnya hati pasti baik. Nah jadi apa saja kita kerjakan, dilakukan, kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tambahan untuk kita bisa mengerti Kolose 3 ayat 23. Tuhan berkati, serahkan kepada Butiar sebagai host. Silakan. Saya tertarik
Dikit lagi saya tambahkan Bapak Ibu ya. Saya menanggapi, bukan menambahkan. Saya menanggapi, saya tertarik dengan firman Tuhan yang baru dibacakan Pak Lamsar. Galatia 6 ayat 8 ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya ini mendapat pengertian menabur dalam daging itu, menabur dengan ya hal-hal duniawi, hal-hal yang daging. Ya. Jadi lebih mementingkan menabur yang kelihatan gitu ya, tapi bukan yang dalam roh. Maksudnya bicara roh itu tadi adalah bicara hati. Dari hati yang tulus dan ikhlas. Dan kemudian sedangkan dalam daging itu, kedagingan itu kan termasuk apa sih yang hal-hal yang kedagingan, kita menabur karena kepengen dilihat orang, karena pengen disanjung orang, karena pengen ya itu yang daging lah gitu, seperti itu.